Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Hilman, sudah diawali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Provinsi, Kabupaten Kota dari Provinsi Sebanten, DKI Jakarta, se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah, se-DIY, se-Jawa Timur, dan se-Bali. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta rapat Zoom koordinasi hari ini yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi, dan salawat serta salam kepada junjungan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, memang kalau TPP ini seksi ya, tembus 451 daerah, 451 partisipan untuk wilayah Jawa Bali. Jadi mudah-mudahan ini adalah penyamaan persepsi dalam ruang diskusi kita terkait dengan arah kebijakan TPP untuk pemerintah daerah, untuk pegawai ASN di pemerintahan daerah tahun anggaran 2023. Bapak Ibu, tadi sebenarnya Pak Hilman sudah menyampaikan bahwa kami nanti di akhir akan meminta informasi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengusulan TPP Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ternyata ada daerah yang tidak membutuhkan pengusulan untuk izin ya, tapi karena kondisinya tidak terjadi kenaikan. Nah, mungkin ini nanti ada penyamaan persepsi, saya mohon izin menjelaskan, tapi tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian. Saya izin memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Hilman, saya yang menggantikan Pak Fajar Bapak Ibu. Saya menggantikan Pak Fajar, saya Kasubdit di wilayah 2, Perencanaan Anggaran Daerah. Nama saya Ricky. Baik, saya izin share screen. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diskusi, saya aja yang share screen. Ya apa-apa, biar cepat. Saya aja yang share screen ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin terkait dengan TPP, maka kita nggak keluar dari regulasi pengelolaan keuangan daerah. Saya rasa kalau ini Bapak Ibu sekalian sudah paham semangatnya. Lalu kita ingin menyamakan juga ruang diskusi bahwa Korbinwas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini ruang pembinaannya sebagaimana pasal 374 diantaranya adalah terkait dengan keuangan daerah. Lalu disampaikan secara definisi, saya rasa sudah paham semua terkait dengan keuangan daerah. Lalu kita perlu ingatkan kembali secara prinsip money follow program bahwa APBD hanya digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam ruang struktur belanja, bicara mengenai TPP, maka dia akan merujuk pada ruang kelompok belanja operasi, di mana ruang belanja operasi tersebut juga ada belanja pegawai. Nah, di dalam belanja pegawai itu, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita terkait dengan TPP. Ada beberapa skema terkait dengan kebijakan belanja daerah yang selalu dipaparkan oleh teman-teman, bahwa belanja daerah itu harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dalam mengalokasikannya betul-betul mengukur dan memperhatikan target kinerja terkait dengan pelayanan publik dari tiap-tiap urusan yang menjadi ruang kewenangan pemerintah daerah, terutama ruang diskusi terkait dengan
urusan wajib pelayanan dasar. Ya, terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar, ini memang harus dipenuhi, apalagi dengan capaian-capaian yang harus terukur. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kebijakan belanja daerah juga diatur secara tersistem di dalam skema analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan yang diamanatkan oleh regulasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang tambahan penghasilan pegawai ASN, khususnya tahun anggaran 2023. Dasar hukumnya adalah regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, baik itu PP nomor 12 tahun 2019 maupun Permendagri nomor 77 tahun 2020 sebagai omnibus law terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dan lebih mengerucut pada Permendagri nomor 84 tahun 2022 untuk APBD tahun anggaran 2023. Diatur juga di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 strip 4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adanya surat edaran nomor 900.1.3.2/9087 SJ tentang tambahan penghasilan pegawai ASN pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Sebelum berbicara mengenai TPP secara langsung, maka kita berbicara mengenai kebijakan belanja pegawai. Ini yang perlu menjadi bahan perenungan bagi kita bersama, bahwa telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengamanatkan secara bertahap agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap porsi belanja pegawai daerah dalam waktu 5 tahun, dari yang mungkin saja melebihi 30% dari total belanja APBD agar dapat dikurangi, disesuaikan porsinya itu tidak melebihi 30% dari total belanja APBD, sehingga pemerintah daerah harus memiliki strategi-strategi terkait dengan kondisi tersebut. Jangan sampai justru TPP menjadi salah satu ruang diskusi yang membebani akibatnya over dari batasan 30% tersebut. Ini kita bicara bertahap ya Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan. Baik, berbicara mengenai pengaturan TPP, sebagaimana yang bisa kami tampilkan bahwa di dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD diatur beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa untuk kebijakan TPP tahun anggaran 2023, itu poin pertama adalah ada kemungkinan sama dengan nominal alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya. Kalau seandainya seperti itu, maka diatur lebih lanjut. Tapi yang lebih detail adalah ketika adanya kemungkinan melebihi nominal atas alokasi tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan baca lebih detail Bapak Ibu sekalian di dalam surat edaran yang kita sudah terbitkan untuk TPP 2023. Tapi perlu menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu terkait dengan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi Stranas PK ya. Di dalamnya mengatur mengenai agar TPP ASN itu mempedomani terkait dengan menggunakan atau mendasari hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS. Lalu yang kedua, agar dalam menganggarkan TPP ASN mempedomani dalam ruang integrasi atau mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN. Lalu pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN
menguasai atau memanfaatkan aset milik atau dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah dan atau belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau inspektorat daerah. Lalu mengingatkan relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa agar pemerintah daerah memprioritaskan pemberian PPP kepada jabatan fungsional dan atau ASN di unit kerja pengadaan barang jasa mengacu kepada hasil evaluasi jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mekanisme pengajuan persetujuan pemberian PPP ASN kepada pemerintah daerah, kami izin membacakan nanti di surat edaran, tapi sebagai gambaran mungkin perlu pengingat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah itu dapat diberikan PPP dengan kriteria-kriteria. Ini perlu menjadi acuan kita bersama. Kriteria beban kerja itu diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ruang diskusinya adalah over, yang melampaui. Jadi PPP itu dibayarkan untuk yang melampaui, bukan dalam kondisi yang belum terlampaui. Lalu memperhatikan kriteria prestasi kerja, di mana pemberian prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau ada inovasi dan inovasi tersebut diakui oleh pimpinan di atasnya. Lalu yang ketiga terkait dengan tempat bertugas, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Nah, ini menjadi indikator terkait dengan pemberian kriteria tempat bertugas. Dalam kondisi kerja itu diamanatkan agar kriteria itu indikatornya adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti adanya resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya. Lalu ada kelangkaan profesi yang dapat diberikan kriteria tersebut dengan indikator pelaksanaan tugas pada keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan atau kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu adalah pertimbangan objektif lainnya. Nah, terkait dengan pertimbangan objektif lainnya ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pertimbangan objektif lainnya ini diberikan kepada pegawai ASN sepanjang ada diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di luar kriteria, di luar 5 kriteria yang di awal tadi disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu menjadi perhatian, jangan sampai pemberian kita ya, dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya itu adalah pemberian yang duplikasi indikator dengan 5 kriteria yang sudah di atas. Gitu ya. Ini perlu menjadi prinsip prudent Bapak Ibu, prinsip kehati-hatian dalam memetakan hal tersebut. Jangan sampai adanya ruang ruang indikator yang sama dengan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. Karena kami mendapat informasi di beberapa daerah berimprovisasi dalam pertimbangan objektif lainnya itu ke arah sana. Kami khawatir nanti dalam ruang audit dari lembaga terkait mengakibatkan adanya temuan di belakang hal ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan TPP persetujuan untuk terkait dengan TPP ASN ya, pemerintah daerah, ini mekanismenya Bapak Ibu sekalian yaitu melakukan penginputan data terkait dengan penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan melalui aplikasi simona.kemendagri.go.id. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian silakan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan teman-teman dari Kepala Sekjen Kemendagri. Lalu melaporkan pelaksanaan penginputannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Lalu
penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan, yaitu dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud tadi. Lalu tahapan selanjutnya pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota dalam melakukan ketentuan yang nomor 2 tadi untuk mendapatkan validasi dari Mendagri melalui Sekretaris Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan kepala daerah mengenai TPP memuat diantaranya mengenai penetapan besaran TPP ASN pada Pemda yang didasarkan pada parameter kurang lebih diantaranya adalah kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi atau IKK, dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bapak Ibu sekalian, telah diterbitkan surat edaran nomor 900.1.3.2/9087/SJ tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Beberapa substansi di dalamnya menyatakan bahwa yang pertama, ketentuan kebijakan dan mekanisme pemberian TPP ASN tahun anggaran 2023 dijelaskan pada Permendagri nomor 84 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Yang kedua, pemerintah daerah menganggarkan TPP ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memaknai kata dapat ya di dalam PP nomor 12 tahun 2019 itu bukanlah suatu kewajiban. Lalu yang ketiga, besaran nominal dan penggunaan kriteria dan penjabaran TPP ASN yang diinput pada aplikasi Simona harus sesuai dan tidak melebihi pagu anggaran yang diinput pada aplikasi SIPD. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti tolong berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman dari Optala. Lalu persentase masing-masing kriteria TPP ASN tahun anggaran 2023. Beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, kriteria tersebut wajib didasarkan pada kertas kerja dan eviden yang memadai. Contohnya adalah eviden beban kerja adalah hasil analisis beban kerja yang diinput ke dalam aplikasi Anjap ABK Simona Kemendagri Go ID. Sesuai surat Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri nomor 061/4636/SJ tanggal 10 Agustus tahun 2022 tentang atau hal pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, monitoring center for prevention KPK di lingkungan pemerintah daerah. Lalu yang kelima, pemerintah daerah tidak lagi Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN untuk tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan TPP ASN tahun anggaran 2022. Clear ya? Tapi nanti dijelaskan oleh Pak Hilman atau ada diskusi lain. Namun apabila ternyata walaupun TPP-nya tersebut itu sama atau tidak merubah total besaran nominalnya atau lebih rendah, namun nomenklaturnya terjadi perubahan, organisasi, tata kerja, kriteria juga terjadi perubahan, besaran lokasi anggaran pada masing-masing kriteria dalam pemberian TPP juga terjadi perubahan, perubahan besaran nominal pada tiap jabatan, maka Bapak Ibu sekalian tetap perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN tahun anggaran 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme pelaporan atau pengajuan persetujuan TPP ASN tahun anggaran 2023 itu untuk Pemda yang tidak mengalami perubahan sebagaimana ketentuan tadi yang kita bacakan, maka Bapak Ibu sekalian untuk kepala daerah diminta mengirimkan surat terkait dengan kondisi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini ada keterangan surat pernyataan yang dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, UP Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, tembusan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah yang mengalami perubahan besaran nominal alokasi anggaran TPP ASN? Maka
mengikuti ketentuan dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman perusahaan PBB tahun anggaran 2023. Lalu Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen terkait ini yang diproses di Ortawa dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan validasi permohonan persetujuan paling lambat 14 hari kerja setelah Pemda melengkapi dokumen-dokumen terkait. Nah, dokumen-dokumen terkait tersebut yang secara lengkap dan sah disampaikan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah surat keputusan tim penyusun PPP ASN Pemda, surat permohonan persetujuan PPP ke Ditjen Bina Kerja dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Biro Ortala ya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, formulir atau format penjabaran PPP dalam bentuk format Excel yang isinya mengenai indikator dalam perhitungan basic PPP penggunaan untuk indikator tahun 2021 pada aplikasi Simona. Formulir penjabaran TPP format .pdf di paraf ya, format dalam bentuk PDF ya, itu di paraf dengan tanda tangan elektronik sekretaris daerah pada setiap halaman di paraf atau tanda tangan elektronik. Lalu rekomendasi dari Kemenpan RB terkait dengan hasil evaluasi jabatan Pemda, jabatan di pemerintahan daerah, dan surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya yang ditandatangani oleh sekretaris daerah, rekap evidence ya per kriteria TPPSN yang diambil pemerintah daerah, per kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, pelaksanaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan objektif lainnya. Lalu formulir percepatan TPP dalam bentuk format Excel dan peraturan kepala daerah tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti lebih jelasnya akan dibantu oleh Pak Hilman terkait dengan mekanisme pengajuan TPP ASN tahun anggaran 2023. Itu saja mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian, tapi nanti sambil berjalan saya juga menyampaikan bahwa permintaan maaf Pak PLH Direktur Rencana Anggaran Daerah tadi masih melaksanakan rapat bersama pimpinan, sehingga nanti mungkin sambil berjalan di tengah-tengah ikut bergabung berdiskusi dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.